Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama-sama. Mari malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur. Datang beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama bersatu hati dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu itu yang menjamah setiap kami malam hari ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Mu dimanapun kami berada. Biar kuasa jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Engkau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Mengalami Engkau, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami temukan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa dan hadirat-Mu itu mengalir Tuhan. Terima kasih, segala pujian kami bagi-Mu. Terima kasih. Angkat hatimu, katakan Tuhan kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia. Saat indah bersamamu, ya Tuhan, itu yang selalu ku rindu. Amin. Menikmati Engkau dalam tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu, Kaulah damai hidupku. Kaulah satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari bersama dengan segenap hati naikkan pujian-Mu, katakan saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah damai hidup. Kaulah satu-satunya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ini setiap pernyataan kami malam hari ini Tuhan. Dan saat indah bersama, biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah setiap hati kami malam hari ini. Mengalir Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu
kasih Tuhan, bersama katakan saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. hanya Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar kami meletakkan setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Pegang hidup kami senantiasa Tuhan. Bawa hati kami lebih dalam menyembah Engkau malam hari. Bawa hidup kami lebih percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa berseru Tuhan dan menyatakan seluruh hidup kami. Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Bawa hati kami lebih dalam menyembah. Saat indah bersamamu, Amin. itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Hanya Kaulah dambaan hidupku, Engkau satu. Kaulah satu di hatiku. Kami percaya penuh. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih. Sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang merendahkan diri Tuhan di dalam kasih dan hadirat-Mu. Oh, ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini iman kami di hadapan Engkau. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu. Kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima sukacita, pengharapan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidup kami. Kami
Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara. Kami punya Tuhan yang sanggup memampukan setiap kami melewati perkara lepas perkara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Kami rindu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Malam hari ini yang kami inginkan hanya pribadi-Mu, Tuhan. Mari jemaat Misbah Doa dimanapun berada, mari nikmati Tuhan malam ini. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Yes. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Ya. Buka hatimu. Sandarkan bebanmu pada Tuhan. Jangan kau fokus pada masalah-masalahmu. Tetapi lihatlah Tuhan. Dia lebih besar dari setiap problem, setiap masalah. Bahkan Dia sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kita. Karena emang tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan saja malam ini. Yes. Ya, nikmati Tuhan. Yes, Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia mau lebih lagi menikmati Engkau. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, yes, ya, Dan keagungan-Mu, ya. Mari nikmati Tuhan malam ini. Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Ku Yes, nikmati Jesus. kemuliaan-Mu, Menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan Yes, sungguh indah dan Engkau. keagungan-Mu, Amin. Yes. Tuhan. Nikmati Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu dengan Ku nikmati. segenap. Mari nikmati
nikmati. ku nikmati Ya Tuhan, keindahan dekat kami dan dengan kasih-Mu ya Tuhan. keagunganmu, Peluk kami Yesus. Tuhan. Jesus, yes, Ku yes. nikmati Mengalir kuasa kemuliaan masing-masing pribadi. Mari lebih lagi rindukan Tuhan lebih lagi, inginkan Dia lebih lagi. Yes, biar malam ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Hanya di dalam Engkau saja kami tenang Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Yes, ku nikmati. Yes, mari jemaat misbah doa. Dan keagungan-Mu, Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Ku nikmati. Penuhi setiap kami Tuhan umat-Mu. Menyembah-Mu dengan segenap. Mari lebih lagi. Ku nikmati dengan segenap hati-Mu. Keindahan, mari sembah dan keagungan Jesus, Jesus. Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap nikmati keindahan, yes, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah dengan segenap hatiku. Menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau ku sembah, yes. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan, hanya Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes, ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah.
sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita menyembah Raja di atas segala raja. Ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, malam hari ini kami mau menikmati keindahan-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu memaknai hidup kami di dalam perkenanan Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun dalam hidup kami. Ajar kami bergantung penuh pada Tuhan, melakukan bagian kami dalam hidup ini, supaya perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Iya, saya mengucapkan gong sifat cahaya buat yang merayakan. Jangan lupa angpaunya nanti dibagi-bagi ya. Iya Bapak Ibu, hari ini kita mengucap syukur kita ada di tanggal 1 di bulan Februari. Kita memasuki bulan yang kedua di tahun 2025. Ya, rasanya kemarin masuk 2025 itu banyak prediksi, banyak hal menakutkan yang kita dengar. Aduh gimana ya kita bisa melewati enggak tahun ini. Tapi buktinya sudah 1 bulan. Tuhan menyertai. Dan pasti Tuhan akan lebih lagi menyertai. Dan saya percaya ya Tuhan tidak pernah berubah dengan kasih-Nya. Tetapi kita harus berubah. Bilang kanan kirimu, kamu harus berubah. Tahun ini lebih lagi cinta Tuhan. Tahun ini lebih lagi lakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Dan tema firman Tuhan saudara, saya percaya Tuhan itu mau kita sukses di dunia ini bukan hanya sukses sekarang, tapi kita sukses sampai pada kehidupan yang akan datang. Karena selalu kita harus ingat bahwa hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi
di kehidupan yang setelah di dunia ini saja. Ya, makanya hari ini kita mau belajar tema firman Tuhan tadi disampaikan oleh Bapak Gembala, disiplin diri ya yang akan menjadikan kita pribadi yang berdampak. Ya, jadi bagaimana saudara kita belajar dari Rasul Paulus, tadi Pak Gembala sudah membaca ayatnya itu dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ya, tetapi tadi Bapak baca hanya ayat 26 dan 27 di mana Rasul Paulus tadi berkata bahwa dia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil jangan dia ditolak. Tapi kita mau lihat kenapa ada ayat di 26 27, saya pengen kita baca dari ayat 24 yuk. 1 Korintus 9 ayat 24. Kita baca secara bersama-sama 1 2 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat berikutnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Iya, soundman boleh tolong mic saya enggak usah dikasih eho. Biasa aja, nanti saya kepengen nyanyi loh ini. Ya, di flat aja tes 1 2 3 3 2 1. Enggak usah ada efek apa-apa ya, dibuat flat aja. Bapak Ibu, ayo kita konsen kepada firman Tuhan hari ini. Saya berdoa supaya enggak ada yang main handphone. Amin. Itu handphone ditaruh dulu, jangan lagi dengar khotbah terus lihat Instagram, ya lihat apa. Kita mau fokus mendengar firman. Karena kalau saudara beribadah setiap hari Minggu tok tidak cukup, imanmu mati. Ya sudah gitu datang ke gereja main handphone lagi. Tidak usah saja ke gereja, keluar saja kalau nggak mau dengar firman, amin. Ya nggak usah sekarang yang enak-enak ya. Ini udah mau akhir zaman, udah mau kiamat. Jangan main-main lagi dengan Tuhan, tapi kita mau serius dengan Tuhan. Bayangkan sekelas Rasul Paulus, dia bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, ini ditulis di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kalau Rasul Paulus saja takut ditolak, bagaimana dengan saudara dan saya? Oh kami percaya Bu, udah masuk surga semua. Ya kan kita hidup di zaman kasih karunia. Biar berbikin dosa terus pasti masuk surga. Hello, ini Rasul Paulus tulis di perjanjian baru. Ya, yang saya heran orang Kristen sekarang itu pede banget masuk surga. Padahal sekelas Rasul Paulus aja takut ditolak. Siapa Rasul Paulus, saudara? Rasul Paulus adalah seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, total kepada Tuhan, dia tidak menikah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, setiap hari dia kerjaannya melayani Tuhan, memberitakan Injil. Bahkan Rasul Paulus bilang begini saudara, setiap hari aku ini berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus. Tiap hari melayani, memberitakan Injil, tiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus, masih takut ditolak. Orang Kristen sekarang tidak pelayanan, tiap hari dugem, yakin masuk surga. Ini teologianya dari mana dia belajar itu? Saudara, jangan main-main. Rasul Paulus bilang, aku setiap hari berada di dalam bahaya maut karena nama Yesus. Kita tiap hari berada dalam bahaya maut karena apa? Pinjol Bu. Makanya pengen bunuh diri. Itu maut loh saudara. Ya, saya aja kemarin pelayanan ke Kalimantan saudara. Turun di Palangkaraya, lanjut pakai mobil 4 jam lebih, hampir 5 jam. Tiba-tiba udah jalannya saudara, pokoknya main akrobater, lompat-lompat itu. Kalau orang hamil pasti melahirkan di jalan itu. Lalu tiba di sungai, sopirnya bilang, Bu nanti kita nyeberang sungai ini ya. Naik mobil Mas? Iya nanti mobil kita naik itu perahunya dari kayu.
Saya bilang itu perahu dari kayu loh mas. Iya tapi tenang bu, di sini memang warga biasa begitu. Lu biasa, kita, aku tak biasa. Tapi dia biasa saudara. Jadi saya bilang, jadi masnya yakin ini aman? Aman bu, kita udah bolak-balik, ibu tenang aja. Itu aja saya sudah merasa dalam bahaya maut loh saudara. Ya, itu waduh ini kalau ada buaya, saya bayangkan anaconda tiba-tiba muncul dari sungai. Kebanyakan nonton film juga ya. Jangan nonton yang begitu-begitu. Tapi itu aja. Ya saya bisa membayangkan Rasul Paulus, kenapa dia bilang dia tiap hari dalam bahaya maut, dia di penjara. Berkali-kali Rasul Paulus dihakimi, disidang, di penjara, dia karam kapal, dia dilempari batu, difitnah, dianiaya. Berkali-kali, setiap hari dia bilang. Itu dia bilang, aku harus melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku ditolak. Mari kita merenung saudara. Kalau Rasul Paulus aja takut ditolak, kenapa kita santai dengan kekristenan kita? Mari kita lihat di sana dia bilang begini. Di dalam gelanggang pertandingan, tadi ayat yang ke-24. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Waktu kita terima Tuhan Yesus, kita masuk dalam gelanggang pertandingan. Saudara mau atau tidak, saudara sadar atau tidak, saudara setuju atau tidak, kita berada di dalam gelanggang pertandingan. Dan semua peserta harus berlari. Dan dia berkata begini, berlarilah ya. Tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kita disuruh lari begitu rupa itu lari sekenceng-kencengnya. Ya ibaratnya lari dikejar anjing. Ya saudara pernah rasa lari dikejar anjing? Wah itu saudara dengan kekuatan segenap kekuatan itu kita lari. Ya itu yang dimaksud dengan larilah begitu rupa. Artinya nggak boleh santai hidup kekristenan ini. Supaya dia bilang kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian, baca ayat yang berikutnya. Di dalamnya menguasai diri ya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi sampai pada kekekalan. Karena hidup ini bukan cuma soal sukses sekarang jadi kaya. Tapi setelah mati nanti kita mau bagaimana? Orang dunia itu ikut pertandingan, dia akan memperoleh satu hadiah yang fana. Tapi perlu kedisiplinan saudara. Ya saya lihat kehidupan Ronaldo itu ya, dia itu seorang pesepak bola yang luar biasa, banyak sekali medalinya yang dia dapat. Dan dia dibayar begitu mahal. Ternyata dia sangat disiplin. Dia bangun jam 5 pagi, lalu setelah itu olahraga, langsung lari-lari saudara. Setelah itu dia pulang, dia sarapan. Sarapannya juga nggak boleh yang aneh-aneh. Dia harus mengikuti aturan. Dia makan telur, makan dada ayam, protein. Dia nggak makan seblak dan cireng. Itu orang Indonesia itu ya. Makanan yang memperbodoh otak itu ya. Jangan kau makan itu, nggak ada gizinya, itu cuma penyakit toh. Ya seblak dimakan, cireng dimakan. Nih Indonesia ini begitu. Dia nggak boleh makan yang begitu. Lalu dia pulang, dia makan, dia tidur lagi. Setelah tidur dia bangun, dia latihan lagi. Hidupnya itu cuma tidur, bangun, makan, olahraga, latihan, tidur, bangun, makan, olahraga. Dia harus disiplin. Karena dia memang akan memperoleh medali saudara. Itu untuk memperoleh medali mahkota yang fana. Nah kita ini dipanggil untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kita harus lebih serius saudara. Tapi banyak orang tidak menyadari hal itu. Kalau kita cuma sibuk mengejar kekayaan, kesuksesan di dunia, maaf, satu saat kita ini akan mati. Nah kalau kita mati saudara, orang akan ingat kita tuh tidak lama kok. Kalau suami yang mati, adalah istri masih 1 tahun masih nangis, masih ingat suaminya. Paling banter tuh 1 tahun, habis itu dia udah lupa. Dia udah dandan lagi, udah cantik lagi. Iya, tapi banyak ibu-ibu tidak kawin lagi. Tapi kalau suami, paling cuma 1 bulan dia ingat istrinya. Habis itu, apa bapak-bapak? Ya makanya ada istri saudara dia pesan sama suaminya waktu sekarat. Pak kalau aku mati aku mau pesan 3 hal. Iya ma sambil pegang tangannya. Apa yang pertama jaga anak-anak kita aku titip. Iya pasti aku jaga buah hati kita. Yang kedua kamu boleh menikah lagi kalau kuburan saya sudah kering. Iya pasti. Yang ketiga tolong tiap hari siram kuburanku.
Jadi kapan keringnya ya? Berarti tidak boleh. Itu maksudnya ya. Jadi saudara, kalau kita mati sesukses apapun saudara, orang akan lupa kau, tempatmu akan digantikan. Lalu kitalah yang harus bertanggung jawab dengan kehidupan setelah kematian. Jadi jangan habisin energimu untuk mengejar sesuatu yang fana hanya di dunia ini. Ayo kita mulai melatih diri untuk mengejar sesuatu yang berkenan pada Tuhan, mendapat mahkota yang abadi. Karena kalau kita cuma latihan buat di dunia ini itu sebentar saja. Lalu dikatakan di sana begini, sebab itu Rasul Paulus bilang, Aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ada saudara pernah lihat orang ikut lomba lari, lalu dia lari nih, ditanya garis finishnya di mana? Nggak tahu, pokoknya aku lari tok ini, nggak tahu di mana finishnya. Ada yang begitu? Itu bukan ikut lomba lari, itu namanya lari dari kenyataan. Nggak ada orang itu mau lari tanpa tujuan tuh nggak ada. Bapak-bapak kalau kau mau lari pagi harus ada tujuan. Amin bapak-bapak. Supaya kau tidak salah arah. Karena kalau kau lari tanpa tujuan, bisa sampai ke rumah janda. Banyak begitu kejadian. Saya baca berita saudara, ini kejadian terjadi di Indonesia, di Jakarta. Ada bapak-bapak tiap pagi pamit sama istrinya lari pagi. Ya sama istrinya dilepas lah, iya pak, orang suaminya biar sehat toh. Iya pak, selamat lari pagi. Suaminya lari nih, diliatin sampai keluar komplek. Begitu istrinya masuk, dia balik lagi. Ternyata tiap hari dia ke rumah janda di sebelah rumah. Tapi istrinya nggak tahu. Sampai satu kali, tiba-tiba bapak-bapak kalau kau selingkuh, pasti denyut jantungmu tuh jadi cepat. Jantung berpacu cepat kalau selingkuh. Apalagi sembunyikan duit dari istri, wah itu jantung cepat sekali berpacunya. Mungkin dua-duanya dia. Nah tiba-tiba lagi di rumah selingkuhan itu si janda dia mati saudara kena serangan jantung. Ini kisah nyata saya baca beritanya. Lalu heboh lah karena jandanya ketakutan ya lapor security tuh. Lalu heboh ada yang mati di rumah janda. Istrinya syok kaget suaminya mati sama si janda itu lagi. Lagi ternyata selama ini nggak lari-lari tapi lari-lari di tempat. Mati di rumah janda. Kalau kau lari tanpa tujuan jadinya begitu itu. Rasul Paulus bilang aku ini bukan petinju yang sembarang memukul. Artinya apa? Banyak hari-hari ini orang Kristen merasa dia udah Kristen, dia ke gereja bahkan pelayanan. Tapi kalau engkau tidak melatih tubuhmu, dirimu, mematikan kedaginganmu, engkau seperti pelari yang hanya sembarangan berlari tanpa tujuan. Pastikan kita ini berlari dengan sebuah tujuan. Buat apa saya melayani, saya khotbah kalau saya nggak diterima Tuhan, ditolak. Jadi saya yang pertama kali harus belajar melakukan apa yang saya khotbahkan. Amin. Buat apa kita melayani kalau kita nggak jadi pelaku firman? Buat apa saudara ke gereja kalau saudara nggak berusaha untuk lari begitu rupa melakukan firman Tuhan? Itu nggak mudah. Iya, nggak mudah saudara. Tapi kita harus lakukan itu. Sehingga Rasul Paulus bilang, aku enggak mau jadi petinju yang sembarangan memukul. Enggak ada petinju, saudara bayangkan kalau ada petinju, lawannya di depan, dia mukulnya ke samping yang kena wasit. Malah di DO dia enggak boleh bertanding. Kalau dia mukul enggak kena sasaran, kehabisan tenaga, capek. Bisa mati di tengah jalan. Ayo kita jadi orang Kristen. Jangan jadi Kristen yang cuma sembarang memukul, lari tanpa tujuan di hidup ini. Sadarilah ada satu tujuan pasti adalah kekekalan menerima mahkota yang abadi kata Rasul Paulus. Makanya ayo disiplinkan diri kita untuk berdampak. Saudara, seringkali kita bertanya berdampak itu seperti apa? Jangan buru-buru ngomong hidup kita ini berdampak bagi Tuhan. Kalau engkau belum berdampak bagi dirimu sendiri, kau tidak berdampak bagi keluargamu, bagi orang lain, maka kau tidak mungkin berdampak bagi Tuhan sekalipun kau pelayanan siang malam. Amin. Ayo, sebagai anak, ayo berdampak bagi dirimu sendiri dulu. Kalau orang itu sudah berdampak bagi dirinya sendiri, dia pasti akan berdampak bagi orang lain. Dan kalau kita sudah berdampak bagi orang lain, baru kita bisa disebut berdampak bagi Tuhan. Jangan bilang, oh saya tiap hari pelayanan, tiap hari minggu pelayanan. Tapi di rumah kau jadi batu sandungan. Malas, ya utang gak bayar. Kepahitan. Ini kita harus serius dengan Tuhan. Pelayanan tapi bersinah, pelayanan dugem. Sekarang masih banyak loh anak-anak muda ini dugem. Uang pas-pasan. Ya gaji 4 juta. Pergi berdugem saudara. Otakmu di mana?
Kau tuh Kristen. Satu kali ada anak muda yang ngomong ke saya, mereka ini di grup WA lagi membahas peristiwa di Glodok itu yang kebakaran. Jadi mereka bilang, iya yang ngeri banget kalau lihat teriakan mereka di video itu, mereka gak sempat meloloskan diri, mati dalam kepungan asap terbakar. Lalu di grup itu dia tanya, jadi guys kesimpulan kalian apa hikmahnya? Lalu temennya jawab, ya kalau gitu kita dugem cari yang agak baru. Supaya nggak mudah terbakar, kita cari yang listriknya itu bagus dan pastikan kamu tahu exit door-nya, pintu keluar. Jadi kalau ada apa-apa kamu bisa lari. Mengerikan orang-orang begini saudara. Hikmahnya adalah cari tempat dugem yang lebih baru. Orang tidak menghormati Tuhan. Dia pikir tuh nyawa dia, kalau kau tahu pintu keluar, belum tentu itu pintu bisa kau dapat waktu kau dalam keadaan itu. Saya selalu bilang, kalau mereka tahu hari itu mereka akan mati di situ, mereka pasti nggak datang ke situ. Benar nggak saudara? Kita nggak pernah tahu kita mati di mana loh. Makanya jangan pergi ke tempat-tempat kegelapan. Amin. Siapa tahu kau mati di situ, bertobat. Kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Jangan main-main dengan dosa. Ya, jangan saudara, ayo kita tinggalkan semua itu dan persiapkan diri. Kalau Tuhan datang loh, trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, lalu ada yang tertinggal. Ayo kita siapkan Alkitab itu menuliskan sesuatu yang benar. Dan itu pasti terjadi. Saya tahu nih waktu Tuhan sudah mendekat, makanya terus Tuhan itu dorong, serukan tentang pertobatan. Keluar dari komunitasmu yang membawa engkau terjerumus anak-anak muda. Kau pikir itu dugem itu keren. Ya, tapi saya juga bingung, banyak otak yang udah kebalik hari-hari ini. Mereka anggap yang begitu tuh keren. Ya itulah akhir kita bilang, di akhir zaman orang akan dimutakan, makanya yang kudus akan semakin kudus. Tapi yang fasik akan makin jahat. Karena kau yang memilih untuk dibinasakan. Jangan saudara, mari kita bertobat. Kenapa kita harus terus melatih diri? Sampai Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Buka bersama 1 Timotius, kita lihat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, mulai 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 kita akan baca saudara. Apa yang firman Tuhan katakan. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat yang 8 ya. Baca 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Makanya firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Dan Roma 12 berkata, apa ibadah yang sejati? Persembahkan tubuhmu ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayo, latihan badan itu terbatas gunanya. Hari-hari ini banyak anak-anak muda lagi demam gym. Ya, melatih otot. Ya bagus, bukan tidak bagus, bagus. Bangun pagi rebus telur, ya. Siang makan dada ayam 500 gram. Supaya apa? Ototnya kering, biar jadi berotot. Biar kau berotot jadi. Kalau di rumah kau tidak pernah angkat galon bantu orang tuamu, hidupmu gak berdampak. Percuma. Iya, kau nge-gym, ototmu bagus, gak pernah bantu orang tua angkat gas. Ngapain lu kayak begitu, ngapain? Hidupmu tuh tidak berdampak. Coba tanya pada dirimu sendiri, Bapak Ibu. Setiap kali bangun pagi 1 hari 24 jam, dampak apa yang kau beri bagi dirimu? Pertama, yang kedua bagi orang lain. Anak, kalau engkau tidak berdampak bagi dirimu sendiri, kau bikin susah orang tuamu. Di rumah hanya main handphone terus, kau pikir orang tuamu gak geger otak lihat kau begitu. Bertobat. Lakukan sesuatu yang berdampak bagi orang lain. Bangun pagi, coba latihan apa? Nyapu rumah, ngepel, amin. Ini anak-anak muda nih, harus mulai dididik ini. Setidaknya hidupmu tuh berdampak dulu bagi orang lain. Supaya kau tidak bikin susah. Bagi dirimu sendiri aja, tolonglah dirimu sendiri. Mandi kalau waktunya mandi. Orang juga lihat kau gak mandi-mandi, sumpek di mata. Hidupmu tuh jadi batu sandungan, kau mandi aja malas. Bagaimana kau sukses? Mandi malas, mager, main HP, bikin status. Jangan takut dan khawatir, segalanya akan indah pada waktunya. Keong mas, kau tidur terlalu miring kau, bangun mimpi kau. Kau pikir Tuhan memberkati kalau hidupmu tuh ndak berguna? Buat dirimu saja kau tidak berdampak. Bangun aja gak mau mandi, orang lihat kau aja udah berlumut gitu ya.
bau jamur kau. Jangan ya, ayo kau berdampaklah buat dirimu sendiri dulu. Karena kalau kau berdampak bagi dirimu sendiri, setidaknya kau nggak nyusahin orang lain. Baru kau masuk di level yang kedua, berdampak buat orang lain. Bangun pagi, udah mandi, udah rapi, tanya, Mam, aku mau ngapain nih, apa yang perlu ku bantu? Itu baru dibilang kau berdampak. Ya, kalau disuruh kuliah yang benar. Saudara, kalau kau tidak bisa berdampak, setidaknya jangan menyusahin orang lah. Tapi orang kalau hidupnya tidak berdampak bagi dirinya sendiri, udah pasti bikin susah orang lain. Suami kalau nggak berdampak, pasti bikin repot istri, bikin repot anak. Istri kalau nggak berdampak bagi dirinya sendiri, bikin susah anak, bikin susah suami. Anak kalau nggak berdampak, bikin susah orang tua. Orang tua kalau nggak berdampak, kau bikin susah anak saja. Semua, ayo hidup ini jadi Kristen itu yang benar supaya Tuhan juga berkati hidupmu, amin. Apalagi anak-anak muda sekarang habisin waktu berjam-jam itu nggak penting, hidupnya itu nggak penting. Ya makan telur, makan ayam, ya terus main HP, bikin status, semua indah pada waktunya. Malaikat aja nek lihat kau ngomong pret. Ya ayo bertobat. Latihan badani itu terbatas gunanya, cuma untuk di hidup ini saja. Bagus olahraga, bagus. Ya, tapi dapatkan sesuatu nilai yang lebih dari itu. Setelah kau olahraga, hidupmu berdampak. Makanya saya kalau treadmill di rumah itu saya putarnya lagu rohani, saudara. Supaya manusia jasmaninya dilatih, tapi manusia rohaninya juga dibangun. Ya, kan enak kita treadmill sambil dengar lagu rohani. Ya, daripada bikin kacau otak. Ya, benar-benar itu. Coba stoplah, bangunlah imanmu. Kenapa di mobil kita perlu putar lagu rohani? Sebab ini kadang-kadang iman ini tidak kuat, saudara. Tapi waktu kau di mobil dengar lagu rohani, imanmu tuh dicas lagi. Ya, kan kita nggak tahu lagi di mobil tiba-tiba pengangkatan tiba, kan kau lagi rohani tuh. Daripada kau lagi goyang-goyang di dugem sana, coba. Ya nggak ada yang tahu hidup ini, kita nggak pernah tahu. Ayo hormati Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dan mengandung janji. Berguna dalam segala hal. Jangan tinggalkan ibadahmu. Ada lagi anak muda sudah, kalau malam minggu dia dugem. Hari minggu ke gereja bikin status seimbang. Ngeri sekali orang-orang sekarang ini. Dia pikir kalau dia sudah seimbang dia masuk surga. Tidak bisa orang seimbang masuk surga. Rohanimu harus lebih di atas supaya kau bisa kalahkan dunia. Firman Tuhan bilang, Yesus bilang, kalahkanlah dunia ini hanya dengan iman. Iman itu mengalahkan dunia. Imanmu levelnya seimbang. Bagaimana kau bisa kalahkan dunia? Yang ada kau diseret oleh dunia. Orang yang sudah mencintai Tuhan, rajin beribadah, tidak mungkin betah di dugem. Kalau kau masih suka dugem, tidak ada nilai rohanimu. Udah neraka itu jalan tol kau. Orang yang cinta Tuhan tidak betah, saudara. Bagaimana saya betah? Saya aja kalau naik mobil, dengar anak saya putar lagu dunia, ganti lagu rohani. Mami tidak suka dengar lagu begitu, udah nggak cocok, nggak masuk. Terserah saudara mau bilang saya apa. Siapa suruh kau dengar khotbah saya? Tapi kalau kau dengar tidak bertobat juga kebangetan. Jangan bilang saya nggak pernah ingat. Jangan bilang saya nggak pernah ingetin saudara. Bertobat saudara, bangun imanmu. Kenapa saudara? Ayat ini bilang begini, coba kita lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Lanjut ayat yang ke-9, kita lihat perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ibadah tadi mengandung janji, lalu ayat 10 bilang apa saudara? Kita baca bersama dengan suara yang keras. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi Kristen itu bukan enak-enak toh terus lu masuk surga. Hidup foya-foya, tua kaya raya, mesti masuk neraka. Nggak ada masuk surga. Rasul Paulus bilang itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kekristenan itu perjuangan dan jerih payah. Untuk mengejar perkenanan Tuhan tuh tidak mudah. Jangan disia-siakan semua pengorbanan Kristus itu. Ayo berjerih payah. Buang segala perbuatan daging yang tidak berkenan. Kalau masih ada kepahitan, lepaskan, berjuang untuk mengampuni. Kalau hari ini kau masih suka marah-marah, berjuang untuk kau tidak marah-marah lagi. Kalau kau masih bersinah, jadi pelakor, jadi ani-ani, bertobat saudara.
Saya lihat banyak pelakor tuh betah datang ke gereja. Betah, saudara, saya tahu ada orang-orang yang masih betah datang ke gereja, bahkan dengar khotbah saya. Tapi dia pelakor, dia rebut suami orang. Dan dia jadi simpenan. Bagaimana kau bisa masuk surga? Haleluya, emosi saya. Ya, bertobat, bener. Nih saya sampai marah begini loh saudara. Karena saya merasa ada orang-orang yang tiap bolak-balik dengar khotbah saya, tapi ternyata dia tuh pesimpenan. Bagaimana kau bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana saudara? Ada orang-orang yang juga betah dengar khotbah saya tapi tetap homo. Tidak mau bertobat. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua, keluar dari ikatan itu saudara. Gak peduli. Mungkin engkau senang dapat apartemen gratis, dapat mobil gratis. Tapi kau jadi simpenan. Apalagi melayani Tuhan lagi. Ada singers di gereja. Jadi simpenan om-om, naik mobil mewah dia tulis berkat Tuhan. Setan itu, setan. Setan saudara, aduh mengerikan dunia ini hari-hari ini. Mengerikan saudara. Orang memutarbalikkan kebenaran dengan enak-enaknya. Menjual nama Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan? Ya, saudara, saya mau berdoa buat kita semua. Ayo kita jaga hidup ini. Ya kita jaga. Enggak apa-apa, nanti kalau rusak diganti Pak Konrad tuh. Terima kasih, enggak rusak itu. Dalam hadirat Tuhan soalnya jatuhnya. Alay lebay juga ya. Saudara, jadi ayo baca ini lagi. Ya, coba saudara renungkan di rumah. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang kita nih berjerih payah dan berjuang. Kenapa saya memberitakan firman sampai begini rupa saudara? Karena saya mau tidak ada yang binasa. Bertindak, memang berat hidup ini. Kalau kau keluar dari ani-animu, kau harus berjuang. Tidak apa-apa, lebih baik kau jadi penjual pisang goreng tapi kau selamat, daripada engkau menjadi simpenan tapi menikmati dunia itu yang Yesus bilang. Untuk apa engkau memperoleh dunia dan segala isinya tapi kau kehilangan nyawamu, engkau binasa. Bertobat, ayo bertobat. Ya, supaya kau juga bisa menobatkan orang yang lain. Ayo keluar dari ikatan dosa itu. Dia bilang di sana, itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Tuhan itu hidup. Jangan kau permainkan dengan dosa-dosamu. Dia juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sebenarnya Yesus itu datang menjadi juru selamat bagi semua orang. Tapi kan yang mau siapa? Hanya mereka yang mau percaya, menerima dia dan melakukan semua firman-Nya. Mereka yang akan diselamatkan. Ayo kita berdoa sungguh-sungguh hari-hari ini. Tuhan, aku mau berjuang. Aku mau berjerih payah. Kenapa saudara? Kalau pintu itu tertutup, saya sangat diberkati. Ingat kesaksiannya Benny Hinn. Kurang apa dia? Dia lewat saja orang rebah semua. Dulu kalau dia bikin KKR di restoran, dia lewati restoran itu, koki jatuh semua rebah penuh dengan hadirat Tuhan. Tiba-tiba dia mati saudara. Lalu dia lihat pintu surga tertutup, tidak dibuka buat dia. Tuhan bilang, kamu ditolak. Kurang apa loh? Ya, ditolak oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita sungguh-sungguh dengan iman kita hari-hari ini. Supaya apa? Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berdampak. Yang pertama bagi diri kita, yang kedua bagi orang lain, yang ketiga bagi Tuhan dan kerajaan Allah. Amin saudara. Jangan main-main saudara, jangan main-main. Kita diberi kesempatan untuk hidup. Supaya kita hidup ini berbuah dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini mau bertobat karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir, semua tanda demi tanda digenapi. Karena itu jangan main-main dengan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah kami ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Ya, bukan hanya di mulut saja, tapi kami mau sungguh-sungguh berusaha, berjerih payah dan berjuang agar apa? Agar hidup kami berkenan, agar kami tidak ditolak ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Ini waktu kita serius dengan Tuhan. Kita berjuang dan berjerih payah untuk sungguh-sungguh melatih tubuh kita, melatih diri kita agar tidak dikuasai oleh kedagingan yang membinasakan. Ini waktunya kita serius dengan Tuhan. Buang segala dosa, buang semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah kita menghina darah perjanjian. Perjamuan kudus di depan kita hari ini. Yesus berkata, ingat akan pengorbananku. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan darah Kristus yang tercurah untuk menyucikan dosa kita. Tetapi jangan bermain-main dengan perjamuan, karena firman Tuhan berkata, apabila engkau dengan sengaja dan dengan cara yang tidak layak, maka kutuk yang akan kita terima dalam hidup ini. Rasul Paulus, seorang rasul yang terus berjuang memberitakan nama Yesus. Setiap hari dia berada dalam bahaya maut. Tapi dia masih berkata, aku takut jangan sampai aku sudah memberitakan Injil tapi aku ditolak oleh Tuhan. Hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan hidup. Itu artinya masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Hidup berdampak, anak-anak muda berdampak bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, dan engkau bisa berdampak bagi Tuhan. Suami-suami berdampak bagi keluarga rumah tanggamu, dan engkau berdampak bagi Tuhan. Istri berdampak bagi hidupnya sendiri, bagi suami, anak-anak, bagi Tuhan. Demikian orang tua berdampak bagi anak-anak, supaya engkau bisa berdampak juga bagi Tuhan. Biar hari ini kita semua bertobat di hadapan Tuhan. Saudara yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, tinggalkan semua dosa itu selama masih ada waktu Tuhan beri. Selama kita hidup, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertobat. Dan Dia selalu menerima kita apapun keadaan kita, asal kita mau bertobat. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.